Nah, dari sini akhirnya terjawab sudah ya, yaitu posisi Presiden Joko Widodo di PDIP itu seperti apa. Nah, kalau kita ketahui pada waktu lalu dengan manuver-manuver Presiden Joko Widodo dan bahkan juga Gibran dan bahkan juga Bobi Nasution, di situ sudah jelas, yaitu Gibran dan juga Bobi Nasution di situ ya setidaknya dipecatlah dari kader PDIP. Tetapi dengan posisi dari PDI Perjuangan ke Presiden Joko Widodo itu seperti apa? Karena manuver-manuvernya juga hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Bobi Nasution dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kalau kita ketahui dari sini, yaitu dari liputan6.com di sini PDIP tegaskan yaitu Jokowi sudah bukan kadernya. Di sini pada tanggal 23 April 2024. Artinya di sini yaitu Presiden Joko Widodo itu sudah bukan dari kader PDIP. Alias ya kemungkinan dicopot atau dipecat seperti apa gitulah. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Kira-kira beritanya itu seperti apa? Tiba-tiba setelah putusan MK ada berita seperti ini. Bahkan PDIP sudah menegaskan Jokowi bukan kadernya. Artinya kan berarti dipecat di sini. Di sini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo bukan lagi kadernya. Hal itu lantaran saat pemilu 2024 Jokowi mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran. Orang udah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar aja, ujar Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin waktu pun di kantor DPP PDIP pada Senin 22 April. Ya kalau kita lihat dari statement di sini ya, kayaknya juga masih abu-abu ya, artinya juga belum pasti Presiden Joko Widodo itu masih sebagai kader atau sudah dipecat dari PDIP. Tetap masih abu-abu kalau kita lihat dari sini. Selain Jokowi, Komarudin juga menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka juga bukan lagi kader PDIP. Gibran itu sudah bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu, kata Komarudin. Ia pun menyayangkan sikap Gibran yang dianggap terlalu reaktif merespon Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Komarudin pun mewanti-wanti Gibran agar tak lagi berbohong usai dilantik menjadi wakil presiden RI nantinya. Tentang sikap Mas Gibran, saya kira itu terlalu reaktif untuk menanggapi Pak Sekjen karena apa yang disampaikan Pak Sekjen itu benar terjadi dan itu benar berbohong 2 kali. Wow. Ya, kalau pada waktu lalu di sini yaitu memang ada ya semacam saling jawab lah, yaitu antara Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga dari Gibran Rakabuming Raka. Bahkan juga Gibran menyebut Sekjen PDIP Hasto di situ adalah meresahkan. Memang pada waktu lalu itu saya masih ingat betul setelah hasil quick count keluar, itu Gibran ingin bertemu dengan Ganjar dan Anies Baswedan, dan bahkan tidak hanya itu saja, bahkan juga sebelum Pilpres di situ Presiden Joko Widodo bahkan juga ingin bertemu dengan Bu Megawati. Tetapi juga sampai saat ini pun, sampai Lebaran selesai, di situ juga tidak ada kunjungan yang dimaksud. Nah, di sini juga ada apa di sini? Pantas saja ya, pada waktu lalu juga dikomentari oleh Sekjen Hasto Kristianto memang tidak ada pertemuan yang dimaksud. Di sini menurutnya justru Gibranlah yang secara terang-terangan berbohong kepada PDIP. Bahkan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, Komarudin menyampaikan kebohongan pertama yang disampaikan Gibran yakni kala dirinya dipanggil menemui Hasto dan dirinya di kantor DPP PDIP. Kebetulan yang pertama saya panggil, saya dengan Pak Sekjen di lantai 2 ruang Pak Sekjen, dan waktu itu beliau sendiri yang ngomong bahwa dia sadar tahun depan bapaknya tidak lagi presiden. Mau kemana lagi, saya pasti bersandar di PDI Perjuangan, tuturnya. Kebohongan kedua adalah bahwa dirinya akan tetap bersama PDIP saat ditanya Megawati soal pindah partai. Kemudian yang di sekolah partai, ia juga ada kan rekaman itu kan, ibu tanya Mas Gibran sama Bobi mau tetap di sini apa pindah partai. Mas Gibran sendiri maju ke mimbar lalu disampaikan waktu itu tetap bersama PDI Perjuangan, sambung dia. Ya seperti itulah memang dinamika perpolitikan saat ini memang tidak menentu ya, dan juga ya yang penting menuju kemenangan Pilpres lah di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini PDIP tegaskan Jokowi sudah bukan kadernya. Di sini dari Saputrawan si pengkhianat.
Arief Darmawan, nggak ada surat hoax. Indonesia Jaya kalau berani ajukan hak angket. Di sini kembali salah timing. Kenapa tidak sadari pencawapresan Gibran? Konsultane sopo sih? Tapi kok tidak dipecat ya? Kader yang sudah tersesat biarin aja. Telat Pak D. Coba dari kemarin. Lah wong sudah jelas ngelunjak. Partai cengeng ini apa tak ada lagi bahan cerita lain. Diobral-obral pemain bebas transfer tuh, Jokowi cepetan dipungut. Ini kalau di sepak bola ibarat Lionel Messi fresh transfer dari Barcelona, ya seperti itulah. Nah kalau kita lihat dari sini bahkan juga akar rumput ya. Di sini PDI Perjuangan bahkan mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan ke PDI Perjuangan hingga menang pemilu legislatif 3 kali. Wow, di sini memang menang ya, walaupun tanpa Presiden Joko Widodo, tanpa dukungan dari Presiden Joko Widodo. Di sini PDIP memenangkan pemilu legislatif. Nah, artinya di sini yaitu akan tegak lurus bersama rakyat karena Partai PDI Perjuangan juga masih yang tertinggi dipercaya oleh masyarakat. Nah, menurut saya juga wajar lah. Di sini akan tegak lurus kepada masyarakat dan juga tegak lurus kepada konstitusional. Nah, di sini yang cukup mengejutkan sekali, ya kemungkinan di sini mendengar ya aspirasi dari masyarakat. Di sini dari berita tertanggal 18 April, akar rumput PDIP tolak rujuk dengan Jokowi. Wow, di sini memang cukup keren sekali. Bahkan PDIP sendiri ya setidaknya mendengarkan aspirasi dari rakyatnya yang memenangkan Pileg 2024 yang lalu. Artinya di sini juga harus setia sekali mendengarkan aspirasi dari rakyat. Kalau ya akar rumput tidak ingin yaitu rujuk dengan Presiden Joko Widodo, ya kemungkinan tidak akan rujuk, ya kurang lebih seperti itu. Di sini Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto mengatakan partainya telah mendengar aspirasi dari akar rumput yang mendorong agar PDIP tak bergabung atau bersatu kembali dengan Presiden Joko Widodo setelah relasi hubungan keduanya retak pasca pemilu. Hasto menanggapi tudingan dia disebut menghalangi rencana pertemuan Jokowi dan Megawati. Akar rumput PDIP nggak mau bergabung dengan Pak Jokowi, kata Hasto, Jakarta pada Kamis 18 April. Sementara terkait rencana pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hasto mengatakan bahwa saat ini masih ada proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Hasto menilai tidak begitu penting siapa bertemu dengan siapa. Namun menurutnya yang terpenting adalah bagaimana persoalan bangsa ini ke depan bisa dimitigasi dengan baik. Ibu Mega akan bertemu dengan pihak-pihak yang betul memikirkan bangsa dan negara, ucap Hasto Kristanto. Nah, pada waktu lalu juga kalau kita ketahui bahkan Gibran menyebut masa silaturahmi dihalang-halangi. Kemungkinan seperti itu. Tetapi di sini jelas lah ternyata yang tidak kepingin yaitu Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati untuk bertemu di sini adalah akar rumput PDIP, yaitu dari pengakuan Hasto Kristanto yaitu menolak rujuk dengan Jokowi. Ya, memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya seperti apa menilainya. Tetapi yang jelas besok siapapun presiden dan wakil presidennya mendatang semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.